Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dipertemukan di subuh minggu terakhir bulan Ramadan. Insyaallah 2 hari lagi kita akan kembali ke fitrah, kembali ke suci lagi kita, seperti bayi yang baru lahir. Fitrah artinya kembali suci. Mudah-mudahan kita mendapatkan makom itu. Mudah-mudahan dengan fasilitas selama 1 bulan ini, 12 bulan Allah ciptakan bumi dan langit ini, ada 12 bulan, 1 tahun, 1 bulan untuk kita mensucikan diri, memohon ampun dosa-dosa kita banyak selama setahun. Ada 1 bulan lah kita untuk memohon maghfirah ampunan Allah. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Dan 30 hari itu tiap detik, tiap harinya bernilai ibadah di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat-lipat pahala yang Allah limpahkan untuk menutupi ibadah-ibadah kita yang kurang. Dan dalam 30 hari itu ada 10 terakhir yang Allah lebih fasilitaskan lagi. Dan ada 1 hari dari 10 hari terakhir, ada 1 hari yaitu malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil. Banyak periwayat malam ganjil termasuk malam ini tadi, malam 27. Barang siapa dia dapat itu berarti dia beribadat seperti 1000 bulan selama 83 tahun 4 bulan. Kalau kita hitung banyak itu karena Allah tahu pahala kita untuk menutup menghapus dosa kita selama setahun jauh. Untuk ibadah saja, sholat, barangkali untuk khusyuk banyaklah ada khusyuknya, banyaklah kita mengingat lain dari Allah. Belum lagi sedekah kita dalam setahun, Allah tahu barangkali itu duit sisa. Belum lagi pada baca Quran, khatam ini barangkali cuma bulan ini khatam Al-Quran. Belum lagi silaturahminya sangat kurang. Nah, bulan Ramadan ini ditutup di silaturahmi. Itulah kasih sayang Allah terhadap ciptaannya manusia. Manusia ini adalah 100% ciptaan Allah. Allah sangat senang kepada ciptaannya, diurusnya baik zahir, makan, minum diurusnya, dan kita terpilih orang-orang yang ibadah. Allah lebih suka kepada orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah pilihan Allah. Alhamdulillah. Nah, sudah dibagi ke lembaran, kita melanjuti lagi. Awaluddin ma'rifatullah sifat 20. Awal agama itu mengenal Allah melalui sifat 20. Boleh lebih, boleh juga kurang, sedapat-dapatnya. Ahli fikih, ahli tauhid mengatakan belajar tauhid itu hukumnya fardu ain, wajib bagi mereka yang akil balik, baik laki-laki maupun perempuan. Sekurang-kurangnya dengan dalil yang pendek, kalau syukur alhamdulillah dengan dalil yang panjang. Nah, kita di bulan Ramadan ini alhamdulillah syariat baca Quran dengan tajwid, kita baca Quran dengan makhrijul hurufnya yang sudah diajari guru-guru, sudah kita belajar. Syariat sholat itu sudah belajar ruku, sujud, baca-bacaan. Nah, lengkap pula juga dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain syariat ada hakikatnya juga, maka sempurnalah iman seseorang itu.
Jadi rukun imannya berjalan, rukun Islamnya berjalan, rukun ihsannya berjalan. Antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Barang siapa beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa kau seolah-olah melihat Allah, hendaklah yakinlah Allah pasti melihat kamu sedang beribadah. Itulah tauhid. Untuk kita belajar tauhid lewat sifat 20 dan asmaul husna. Kita sudah masuk sifat 20. Wujud kita mbaka mukhalafatul hawadisi qiyamuhum binamsisi wahdaniyat kudrat irodat. Sekarang masuk yang ke-8. Irodat adalah berkehendak. Sifat 20 dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian. Sifat nafsi, cuman sifat Allah dewek yang ada, dewek nafsi yang ada. Yang lain ini menunjukkan adanya Allah. Terus sifat salbiyah. Ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7 terbagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani ini sama dengan makna. Nah, maknainya itu di mana? Ialah di makhluk ciptaannya, di maknawiyahnya. Itu terbagi lagi menjadi 7. Ngaku ada kudrat dan ini qadirat. Maksudnya kudrat kekuasaan Allah itu biar kita tahu di mana, di maknanya, di hujan ini tadi kudrat Allah. Kata Allah pun hujan. Itulah namanya kudrat. Kapan dia sudah takdir terjadi, qadirat. Dia jadi. Iradat penentuan Allah, iradat punya Allah. Kapan dia sudah jadi, muridan. Ilmun, aliman. Ilmun sifat Allah, aliman itu dipancarkannya siapa yang jadi pintar, berarti dia aliman itu ada para alim. Nunjuk ke Allah bahwa alim, hayat, hayan. Sifat Allah ini dipancarkannya ke makhluk ciptaannya, sifat Allah ini. Nah, kita ini berarti menunjukkan yang banyak ciptaan Allah, bumi, langit itu makhluk Allah, dekat kita, hewan, menunjuk ke banyak yang kita pandang itu menunjuk ke adanya yang satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin dicontoh ke cermin. Kalau kita bercermin itu bayangan itulah kita, bayangan cermin. Bukan kita yang punya bayangan, tetapi kita dibayangi oleh Allah. Kita hidup ini dihidupkan oleh Allah. Lahayan qadirat illallah. Kalau bahasa Arab itu, tidaklah kamu hidup melainkan dihidupkan oleh Allah. La basar qadirat illallah. Tiadalah kamu melihat kecuali engkau dilihatkan oleh Allah. Masuk halaman kedua, iradat, silakan buka. Ini ada 3 lembar, baca ke. Iradat artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan segala sesuatu. Adanya segala sesuatu berupa perubahannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang panas, kadang dingin, hujan sekentaknya sekarang. Itu menunjukkan iradat Allah. Tidak ada yang dapat menyangi kegagahannya. Harus uji bahasa kita tuh suka-suka Allah, yaitu rukun iman yang ke-6 akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang menentukan qada dan qadar. Nah, itu ada dalilnya bahwa Allah itu menentukan. Nama Allah itu ada 4 huruf. Makharijul hurufnya alif lam lam ha. Di surat Toha itu innani anallah. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, jika dikurangi lagi makharijul huruf dari alif lam lam ha menjadi lam lam ha, gambar keduanya silakan buka di surah Al-Baqarah ayat 284. Sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, anda langsung baca, itu milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Di surah Al-Jumu'ah juga ada yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard malikil qudus al azizil hakim.
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kalau dihilangkan lagi makhorijul hurufnya tinggal lam dengan ha. Itu di dalam Al-Qur'an. Lembar terakhir di surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yaqul kata Allah kul. Allah berkata jadi, maka jadilah lahu kun fayakun. Hujan kata Allah hujan, berhenti kata Allah berhenti. Dan kalau kita kurang lagi tinggal huruf ha di surah Al-Ikhlas. Wallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu dalam af'alnya, perbuatannya. Kantik di muka bumi ini, baik langit, bumi, itu adalah perbuatan Allah melalui sifatnya, melalui asma'nya. Wallahu ahad. Katakanlah satu. Tiada lain. Yang banyak ini menunjukkan adanya yang satu. Yang satu ada di yang banyak. Nah itu kalau di kitab tauhid itu. Nah itu alhamdulillah pembahasan kita hari ini tentang iradat, penentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lengkapi syariat kita dengan hakikat. Kalau kita pakai di masyarakat kita galak denger. Iradat Allah ini contohnya kalau wong nak meninggal sakaratul maut. Oh dia ni belum nak meninggal, nak nunggu anaknya dulu dari Bandung. Itu je kita Secara syariatnya, secara kita umum tak apa-apa lah. Cuman kalau kita lah belajar tauhid jangan, bukan nak nunggu anak di Bandung ya kalau pas sampai dia meninggal, tetapi kita punya itikad bahwa menunggu dalil Quran tadi surah Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki dia masih hidup, masih tidak nunggu dari anak yang balik dari Bandung temu dia baru mati. Jadi penentuan Allah itu lemah itu. Ini nunggu penentuan Allah. Bukan ada yang nak ditunggunya yang lain tak kati. Maka ajarilah dia tahlil. Tekan urat nadi di sininya. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Jangan teman-teman ikuti napas dia naik. La ilaha illallah. Kalau dia tak sadar lagi gitu, pegang urat nadinya dia pas berdetak pertama la ilaha illallah, lepas ke 10 menit kakek main itu lagi. Nunggu penentuan Allah. Dia lagi proses menghadapi huru hara sakaratul maut itu hebat. Di dalam kitab tauhid itu sangat hebat. Huru hara sakaratul maut itu penentuan dia bahwa dia akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita lah punya pegangan tauhid ini dah nunggu penentuan Allah, ya Allah minta supaya ini husnul khotimah. Pesan ke anak-anaknya, jangan kesel nunggu. Ada kemarin Ustaz Tosia, kalau lah umurlah sudah di puncak 60 itu asal lagi lah minta umur panjang lagi. Minta sehat terus. Nyari la ilaha illallah. Tak boleh cak itu, tak boleh, dosa besar cak itu, Pak. Jangan gitu cak itu. Itu kafarah bagi dia, penebus dosa yang sakit, penebus dosa yang nunggu. Tapi memang dianjurkan minta supaya dia ni sehat, tak boleh. Berdoa yang dilarang itu minta mati, tak boleh. Cikok itulah. Minta mati mana boleh, haram hukumnya. Minta uang mati haram hukumnya, apalagi waktu tua kita. Astagfirullah. Begitu berdebar gitu. Saking lah tak tahan lagi tu kalau padahal itu ibarat tu kapan lagi kalau dia nak berbakti kepada uang tua. Jadi dosa kita berguguran, dosa dia juga berguguran. Tak? Itu banyak ampunan Allah, ada 4 dikisahkan ulama. Wong sakit itu, malaikat datang kepada wong sakit itu 4 dicabut dia. Cabut ujinya, nikmat lezat dia makan dan minum. 1. Yang kedua, cabut cahaya rainya itu, badannya itu di yang wong sakit itu 2. Yang ketiga, cabut tenaga yang kupancar ke ada di diri dia, lesu kalau itu sakit.
Keempat, cabut galau seluruh dosa-dosanya. Kapan dia balik lagi sehat? Malaikat balik lagi yang sudah dicabut tadi. Lemak lagi, makan minum. Badan tadi bertenaga, fit lagi. Era. Terus itu tak lagi pucat rai. Agak cerah dokter tahu nah, agak merah rai itu. Sehat saya. Nah yang keempat ini kapan nak dibalik ke dosa-dosanya malaikat. Jangan kau balik ke dosa itu ke dia. Kau cari laut yang paling dalam dan jauh dari tempat itu, tinggal kau buang ke dosa-dosa dia. Karena aku sudah mengampuni seluruh dosa dia karena dia sabar. Itu astagfirullah. Dengar nih anak-anak aja itu ya Allah gitu. Ya itu belajar tauhid tadi ke situ sangkut. Yang kedua wong lahir. Wong lahiran itu bukan nak nunggu siapa-siapa, nunggu kun fayakun jadi. Dia ada perjanjian di surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum, benar aku ini Tuhanmu. Qalu bala syahida, benar aku ini Tuhanmu, benar. Maka dimasukkanlah itu 4 bulan ke dalam janin. Maka kalau sudah 4 bulan wajib disolat ke, wajib dikapan ke, wajib dimandi ke, wajib dikubur ke seperti wong dewasa. Nah dia lahir itu ruhnya sudah ada. Pas nak keluar itu kakek nunggu upaya pun dari Allah juga. Tak nak nunggu dokter tidak. Tapi secara syariatnya cak itu boleh ilmu kedokteran dari Allah juga. Ya. Yang dokter itu apa kita biaya ke dokter itu ada rezeki kita ngalir ke dokter jadi syariatnya. Nah kalau kita tahu itu, tahu juga hakikat ketuhanan, nah dapat sempurna iman kita. Nah itu jarang, Nah itu dua itu, belum contoh-contoh yang lain. Nak nikah biar tak ada hujan, untal ke ibarat itu bawang pucuk genteng supaya tak hujan. Tak kati YouTube ada aku baca nahan hujan, bohong. Mana ada rahmat Allah turun sekendak Allah, tak bisa ditahan, tak bisa ditunda. Mana baca? Bohong. Penyakit dipindah ke kambing, tak baca. Tak bisa sifat tu sifat Allah itu tak bisa berpindah ke wong kecuali kita berdoa anta syafi'ul sifat kasifat la yughadiru sakoma, kata Allah sembuh. Dijodohnya lah dengan obat. Obat itu makhluk juga minta dia. Kadang tak masuk akal, sakit kepala disuntik paha atau sembuh kan? Kapan ngalir obat itu? Itu nunggu pun kata Allah. Aduh pakai banyu be ditiupnya sembuh. Nah kalau kita lah bertauhid, iradat ini kita pakai biarlah wong umum. Kalau bisa kita bisik ke nambah syariat itu sempurna. Kita berobat ke dokter itu syariatnya, penentuan penyembuhan sifat Allah. Syariat kita disuruh berobat karena dokter itu ada rezeki dokter itu di dompet kita keluar ke untuk dokter itu kayak udah anak bininya makan. Sebelum kita berobat berdoa kepada Allah, itu syariat. Nah hakikatnya nunggu penentuan Allah, kata Allah sembuh, kata Allah tidak kurang cocok pindah ke dokter lain boleh. Syariat kita jalan ke hakikatnya ada di hati. Kita bersandar tak lagi ke obat, ke makhluk. Nah kaget kalau lah sembuh bisa lemah jauh. Uji dokter tadi tak usah makan cabai, sakit makan kau tak boleh. Yang uji dokter tadi ilmunya juga dari Allah. Kata uji dokter apa larangan tak boleh, harus kita ikuti. Karena ilmu dokter itu dari Allah juga. Jangan mentang kita bertauhid kaget, tak ada nyakit ke cabai ini, jangan syariatnya baik itu sakit. Cuman kalau kita bantah jadi dia tak boleh, namanya bunuh diri gitu. Syariatnya berjalan, hakikatnya berjalan sempurna selaras. Nah itu alhamdulillah kajian tentang iradat bahwa Allah itu menentukan. Mudah-mudahan kita terpakai di dalam kehidupan sehari-hari, terpakai juga di kita zikir, kita sholat, itu ada Allah kun hidayah turun di hati wong itu. Kita sebanyak ini baca ke masjid karena hidayah Allah, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada iradat Allah. Bukan oleh dia sakit, bukan oleh apa, karena iradat. Hidayah Allah mancar ke dada kita jadi hidayah lajulah kita bersih. Ada orang sehat, gagah, tegap, kalau hidayah dia tak ada masuk, iradat Allah tadi tak baca dia ke masjid. Tak bisa dia melaksanakan perintah Allah. Itu saja. Kira-kira
pembahasan kita, Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyariat dan bertauhid kepada Allah juga. Senang akan Allah Subhanahu wa taala menjalan ke syariatnya, karena Allah itu maha kasih terhadap ciptaannya, terutama orang-orang yang bertakwa. Oke, kalau ada yang ditanya silakan, boleh. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kanan, kiri, depan. Kalau belum ada, saya akan memulai bertanya Pak Ustadz. Ya. Masalah pelajaran irodat ini Pak Ustadz. Jadi kita ini kan di dalam rukun iman itu kan ada qada dan qadar. Tentu itu sudah dipastikan itu sebagai kodrat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustadz sekarang ini,